waktu itu kita punya kasus di salah satu university, malam-malam asisten rektornya telepon gitu kan, oh ini tolong bantu si Pak A gitu. Nah Pak A itu pas kita cek, oh dia cuman OB gitu. Waktu itu kita bantu lah sampai selesai, tengah malam kita datang segala macam. Pas renewal kita hampir nggak diperpanjang Pak, tapi ketika di tengah rapat itu OB itu datang Pak, interupsi gitu. Saya nggak mau Sentana diganti katanya, saya mau tetap pakai Sentana katanya, karena tengah malam Sentana datang bantu saya. Kita kasih solusi. Ini kasihan loh, banyak pengusaha-pengusaha yang ngerungkat, yang mungkin bisnisnya ambles apa segala macamnya, taunya tanpa backupan tertentu, dia bisa makin berdarah-darah, akhirnya memulai usaha kembali susah. Ya contohnya misalnya banyak yang kena korban apa segala macamnya gitu kan, mungkin penipuan atau mungkin korban bencana dan lain sebagainya. Ini kita lihat ya, berita lagi heboh banget, makanya saya panggil orang-orang hebat ini yang memang ngerti sekali mengenai bagaimana cara membackup dari sisi asuransi, syariah juga ya, Yes, dan lain sebagainya. Ini OJK ingin kepercayaan publik terhadap industri asuransi kembali pulih. Iyalah, orang tiba-tiba teman lama nggak nelfon, ujung-ujungnya nelfon, pasti ujung-ujungnya mau jualan asuransi. Nah, Iya. stigmanya kan begitu kan, padahal nggak cuma melulu tentang kesehatan misalnya, macam-macam. Akhirnya mengingatkan berita ini sekitar beberapa pekan atau mungkin beberapa waktu yang lalu. Lihat deh, ini sempat juga rame. OJK cabut izin usaha di bidang pialang resuransi PT Holmes. Ini PT-nya tertera di sini ya. Coba berita yang lainnya juga. Nah ini OJK tangkap buron broker asuransi ilegal di Riau. Ngeri juga ternyata ya mengenai broker-broker begini ya. Benar. Nah jadi mereka-mereka ini udah 28 tahun di dunia perasuransian apa segala macamnya. Betul. Tentunya juga syariah gitu ya. Yes. Iya, insyaallah. Yang nanti hukumnya tolong menolong atau mungkin ta'awun apa segala Iya, macamnya. Ini menarik kenapa? Karena belakangan ini eranya cryptocurrency juga akhirnya merungkatkan banyak perusahaan. Oh gitu ya. Bagi yang mereka nggak paham mengenai ilmunya apa segala macam. Banyak tentang rungkat, tentang kebakaran. Bahkan ini juga sempat saya ngeliat berita, bentar. Ada di daerah mana tuh yang Star Vision kebakaran ya? Iya, itu ada. Kalau waktu itu sempat kita bantu klien kita, dia kebakaran gedungnya, itu kantor kebagiannya, dan waktu itu ditolak sama si perusahaan asuransinya. Nah, karena waktu itu dia ketolak, gak bisa klaim. Kemudian dia baru cari bantuan kepada kita coba bantu pola, kemudian kita pelajari dia punya kesepakatan atau polis asuransi dengan si perusahaan asuransi. Kita temukan beberapa yang memang tidak common, yang harusnya itu tidak standar dari TC yang ada. Nah, kita perjuangkanlah hal itu agar dikembalikan sesuai dengan hal yang umum. Maka dari itu sebab kebakaran jadi dijamin. Awalnya ditolak bos, dia nggak beli lewat kita. Dia kena broker asuransi apa? Kok ketolak tuh ilegal dianya? Ya, dia belinya pertama mungkin karena direct, kemudian dia dapat ya penjelasan yang kurang gitu ya ketika dia beli polis gitu kan. Nah, ketika sudah kejadian klaim dia tidak terbantu, maka dia cari bantuan lah gitu. Nah, kita hadir bantu dia untuk menyelesaikan klaim tersebut gitu. Oh, soalnya mungkin beberapa tahun lalu misalnya saya bikin perusahaan, lalu pengennya dengan konsep tolong menolong, asuransi mungkin membantu ujung-ujungnya, tapi ternyata broker asuransi itu ilegal. Misalnya, ini contoh secara luas dulu ya. Betul, ada yang seperti itu. Karena memang kan kita harus license di OJK, kita harus terdaftar. Kita tuh harus dikontrol sama OJK ya. 24 kali laporan kita setahun bos ke OJK gitu. Banyak banget. Dan itu kenapa fungsi kita, kehati-hatian kita tuh sangat luar biasa gitu. Oke. Ini biar teman-teman tahu dulu ya. Saya tadi sampai lupa saya namanya Mas Fahri sama Pak Adi. Nah, ini beliau ini memang sudah lama berkecimpung di apa ya bahasanya? Perbrokeran kayaknya kurang ini banget ya. Industri asuransi secara umum. Iya. Baru 28 tahun aja. Baru 28 tahun. Belum balik, sudah balik ya? Sudah balik. Sudah balik. Karena sudah banyak dosanya berarti. Iya. Iya kan? Udah lama, tapi sisi positifnya adalah berarti tahu banget seluk-beluk mengenai per dunia asuransi seperti apa, macam-macam wajib ya. banget itu kita. Sebenarnya mau kita bahas begini. Ini saya pengen tahu banyak teman-teman pengusaha nih berjalan yang dulunya atau mungkin asal-asalan setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Taunya begitu kena masalah, dia mau klaim sesuatu, ngakunya juga syariah.
Harusnya dia tuh yang dibilang jualan agama tuh. Kenapa podcast ini mulai dibilang jualan agama? Iya. Gitu ya. Mentang-mentang hostnya berjenggot apa gimana nih? Iya kan? juga lagi. Iya kan? Banyak loh. Ini industri yang berbeda, properti juga begitu. Iya, kemarin ada yang syariah juga tuh, dana itu kena juga ya kan. Dana Syariah Indonesia, Syariah sebut Indonesia. aja. Oh iya, ada beritanya Kan ada soalnya. beritanya. Iya. Kita bahas kemarin sama Dude Harlino juga kan. Iya. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Ya kan ngakunya ini apa segala macamnya, bukan hukumnya mau kita bahas sih. Betul. Syariah ataunya konvensional enggak lah, itu udah ranah mungkin orang-orang yang memiliki kapasitas, mungkin Yes, tokoh agama betul. apa segala macam. Cuma yang mau kita bahas ini dari segi ekonomi mikronya, dari segi dunia usahanya. Iya. Emang kasus-kasus seperti ini banyak ya? Yang dulunya mungkin atau before-nya tuh dia berjalan berdasarkan, biasanya diasuransikan apa sih? Gedung. Aset, kemudian dia punya pengiriman ya, dia kalau UMKM kan dia kirim barang ke daerah, kemudian dia punya Oh iya, tahu. gedungnya diasuransikan gitu. Itu yang biasanya diasuransikan dan dibutuhkan oleh UMKM. Kayak misalnya Shopee, Tokopedia itu kan ada asuransi barang tuh. Ada. Iya. Itu termasuk. Termasuk. Apa sih pecah belah ya? Apa sih biasanya? Kalau seller-seller di online shop. Elektronik kan itu wajib tuh ketika dia pengiriman barangnya dijamin asuransi gitu. Apa level dari paling terendah? Kita sebutnya berarti ukurannya numbers lah, angka lah, harga lah, sampai yang paling tertinggi. Apa tertinggi? Gedung kebakaran misalnya, apa segala macamnya. Paling tertinggi satelit sebetulnya. Satelit itu juga diasuransikan. Itu harga paling tinggi dan kalau dalam bahasa syariahnya ya tolong menolong itu harus overseas atau seluruh dunia yang cover. Satelit. Iya. Coba dari bawah dulu deh. Dari bawah. Dari bawahnya mulai dari pengiriman. Let's say cuman kirim barang yang cuman nilainya 1.000, 2.000 kalau kita belanja di brand orange ya, Shopee ya tadi Shopee, boleh disebut ya. Itu kan tetap ada asuransi pengirimannya. Jadi kalau barang itu nggak nyampe ke si klien atau si pembeli ya itu dia harus diganti sama asuransi gitu. Jadi tugasnya Anda juga ngurusin perintilan begitu? Iya. Kan Dari cuma yang kecil banget. Ganti berapa satu biji? Sesuai 1.000. harga barang. Contoh oh. Iya. Dia beli barang ya tadi ya 2.000 permen lah dia beli permennya hilang ya itu kita ganti. Atau paling umum tempat parkir dan tempat wisata. Itu kan tiketnya sekarang wajib dilindungi oleh asuransi. Tempat wisata, Bos. Kenapa? Kayak kalau ke pengunjungnya nanti kecelakaan, dia jatuh gitu ya, terus lagi parkir ketiban pohon. Itu tetap butuh perlindungan karena kan tentu tempat wisata punya risiko itu gitu. Kalau terjadi ya harus siapa nih yang bayarin nih, harus dibawa kemana gitu kan. Atasnya lagi? Atasnya lagi tadi gedungnya ya, ketika misalnya dia punya sekarang lagi rame dapur memasak ya MBG misalnya kan, kalau nanti terjadi ada kompornya meleduk gitu kebakaran ya kan, nah resiko ke hit itu dibayar nggak tuh sama pemerintah nanti kalau kebakaran kan belum tentu, makanya dia perlu tuh polis kebakaran asuransi ketika dia kebakaran ya biar tetap bisa berjalan ya dipulihkan dengan asuransi, jadi kita sifatnya kan melindungi. Tapi dengan cara yang sesuai syariat misalnya. Oh tetap itu prinsip core value kita ya Pak Adi. Iya, tahun ya. Tahun ya. Oke. Berarti Mas Fahri udah berapa lama? Di 28 tahun. Kalau perusahaan kami 28 tahun. Saya dari 2010 kita masuk industri asuransi. Pak Adi? Dari 2013 saya. 2013. Ya. Jadi ya kurang lebih 13 tahun lah. Lama-lama juga ya. Jadi mudah-mudahan gue nggak salah orang nih untuk manggil di sini karena. Tapi tetap belajar, Bos. Belajar. Oh iya. Cuma kan maksudnya kan outputnya kan kalau udah insya Allah sekelas kasih solusi nggak yang kecek-kecek gitu loh. Nah, appreciate banget juga. Siap. Nah makanya menarik ya. Kayak gini contohnya juga sama. Ini Kontainer-kontainer gini. betul. Ini waktu itu tahun lalu nih, akhir tahun lalu ada customer kita, dia ambil asuransi pengiriman di kita kargo, kemudian dia ada kirim barang dari Jepang sampai ke Indonesia terus dikirim ke daerah. Nah, di tol dia lagi parkir ketabrak, Bos. Ketabrak kulkas, itu isinya kulkas mahal lah. Kulkas mahal itu ada 72 unit, 33 unitnya hancur. Ya minta ganti aja main nabrak. Ngapain pakai asuransi? Yang nabraknya juga ketika dituntut bersama dia cuman supir truk juga, Pak, gitu. Akhirnya ini deadlock segala macam. Pasang badan ya. Pasang badan. Kemudian yang kargonya dituntut lah sama yang punya barang kan. Lu bawa barang gua gimana sih sampai hancur begini gitu tuntutan. Nah, baru polis kita berjalan. Di situ kita survei kebutuhan kerusakannya seperti apa, karena dia punya polis pengiriman ya kita ganti. Gitu. Oh iya susah juga ya kalau ditabrak sama yang mungkin secara ekonomi juga dia nggak kuat. Iya, apalagi kalau ini UMKM. Kalau dilihatnya UMKM kan secara permodalan, misalnya kalau dia ke hit masalah, warungnya kebakaran, pas pengiriman dibawa kabur sama supir kan itu bahaya banget ya. Gitu.
Kayak tadi juga misalnya Starvision tadi beritanya coba lihat. Satu pegawai Starvision jatuh dari ketinggian 2 meter saat kebakaran. Oh, ini berita lama tapi menjadi satu bahan edukasi Iya, buat kita betul. semua ya. Betul. Oke. Coba saya penasaran sama langkahnya OJK yang menutup beberapa asuransi ilegal ya berarti ya? Ya, pialang asuransi ilegal. Pialang asuransi ilegal. Iya, Itu maksudnya dari segi legalitasnya kenapa dia? Dia nggak mengurus PT atau apa? Enggak. Badan usahanya iya betul, Oke. tapi perizinan OJK-nya itu kadang kan ya tadi ya kita ada 24 kali laporan ke OJK. Nah, di situ kadang yang tidak terpenuhi sama mereka. Kemudian dari sisi permodalan karena kan diatur juga oleh OJK dan undang-undang dari sisi permodalan kita. Nah, ketika dia tidak mencapai hal tersebut dan bahkan dia wan prestasi kepada kliennya ya itu akan ditutup sama OJK tuh. Kayak tadi ada beberapa berita ya soal dia wan prestasi di kliennya dia gitu. One prestasi yang dimaksud apa? Contohnya? Ya gagal bayar konversasi tadi, jadi sudah ada klaim, akhirnya tidak dibayar klaimnya, padahal itu sudah memenuhi polis standar ya, sudah memenuhi isi polis, ketentuan polis yang diperjanjikan dari awal gitu. Bayarnya ke siapa? Ya bayarnya ke tertanggung harusnya, Ke siapa? ke tertanggung nasabah. Nasabah? Ya harusnya gitu, tapi ternyata tidak dilakukan karena macam-macam cari cara-caranya sehingga ini tidak ditanggung, tidak dijamin dalam polis. Seperti Berarti itu. asuransi bodong? Bukan bodong, tapi memang sengaja untuk tidak niat membayar ya. Wah. Nah, kayak itu makanya. Karena nggak kuat secara cash flow si pialang itu. Bukan saja, tapi tentu punya kepentingan lain ya supaya tidak keluar uangnya lagi gitu ya. Nah, karena tadi nasabah kita mungkin kurang paham terhadap apa polisnya, isi polis dan seterusnya. Gitu. Padahal dia udah bayar tiap Padahal udah bayar, bulannya. ya. Apa preminya gitu ya? Ya, Ya, kontribusi premi, ya kalau di kontribusinya. syariah kita sebut kontribusi. Iya, ya. Oh, itu. udah bayar untuk tahun kan? Iya, Iya. tahun. Tolong Dan menolong itu niatnya tuh, tapi Iya. ternyata nggak diklaim sama si brand atau Asuransi tersebut dari pialangnya tidak dibayarkan. terus apa lagi biasanya? OJK sampai mana tadi beritanya? Kan ada kan? Jadi ditutup itu selain dari kan kita tadi sampaikan ada aturan yang harus disampaikan ya, laporan-laporan utamanya. Nah, salah satunya adalah tidak menyampaikan laporan dengan benar, tidak tepat waktu, itu terkena sanksi OJK. Bahkan terkait dengan permodalan. Nah, di OJK ini perizinannya bukan hanya organisasi saja, badan hukum saja, tapi termasuk orang-orangnya, pengurusnya. Pengurusnya harus fit and proper test. Pengurus itu terdiri dari BOD, BOC dan BOD itu fit and proper test oleh OJK. Nah, ini yang biasanya tidak dipenuhi. Terkait pengurus tidak dipenuhi, kenapa? Karena mereka tidak lulus fit and proper, tapi sudah memimpin suatu perusahaan. Nah, OJK biasanya secara berkala melakukan audit. Nah, audit OJK ini di situ ditelusuri terkait dengan kelembagaannya, terkait dengan regulasi dan kaitan dengan gagal bayar tadi. Oke. OJK mengatur bahwa premi asuransi itu harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diterima. Broker pada saat menerima, broker itu boleh menerima premi loh dari nasabah. Oke. Menerima premi dari nasabah. Nah, nasabah itu broker itu harus paling lambat 30 hari setelah diterima bayarkan ke asuransi. Oke. Nah, ini yang terjadi. Yang sering terjadi bahwa tidak dibayarkan oleh broker kepada asuransi sehingga terjadi gagal bayar pada saat klaim belum dibayar oleh asuransi sehingga polisnya otomatis tidak aktif. Gitu. Anda berani nggak sebut aja nama-nama broker atau pialang-pialang yang memang bermasalah yang akhirnya dianggap ilegal atau apapun lah ditutup sama OJK? Karena ada kan di berita, coba aja. Ini menurut sumbernya coba mana? Oh, ini. Menurut keterangan OJK, perkara ini terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana perasuransian yang terjadi di CV DAI ya? DAI Ya, betul. iya. Nama Anda padahal mencerminkan sebuah tokoh Iya, keagamaan ya, istilahnya ya. Iya, iya. DAI. Tapi ternyata kenapa DAI nih? Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan cara menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi tanpa izin. Kok bisa ada nasabahnya tanpa izin? Dia jualannya salesnya gimana? Iya, kita Enggak tanpa izin kan berarti kan susah juga ya kalau ketemu nasabah yang iya aja ya. Iya, Kalau itu dia masalahnya. ketemu nasabah yang kritis Nasabahnya kan, percaya aja gitu. wah kesirep sama janji-janji manisnya. tuh. nggak cek dulu ke OJK gitu kan. Ya mungkin nggak sempet lah ngecek ke Iya, sana, benar, nggak itu sempet. dia. Mungkin nggak sebelumnya ada izin terus diperpanjang izinnya. Jadi si nasabahnya awalnya berizin kok, tapi tiba-tiba OJK langsung tangkap atau dibidik gitu. Itu bisa nggak? Izin itu per berapa tahun sekali? Kalau izin OJK itu izin usahanya seterusnya ya. Cuma ada yang tadi pelaporan 24 laporan tadi termasuk kaitan dengan kepengurusan organisasi, GC dan seterusnya. Kalau itu dilanggar bisa dicabut Nah, izinnya. itu tiap tahun pelaporannya. Nah, mungkin kita berbaik sangkanya DAI ini, CV DAI ini
ini berdasarkan berita yang ada ya teman-teman ya. Kita berdasarkan datanya aja. Silakan tanyakan ke CNBC Indonesia nih. Jadi dia awalnya berizin, tapi karena melakukan pelanggaran beberapa tahap atau beberapa poin itu bisa dicabut izin. Bisa cabut. jadi, betul. Langsung seketika atau mungkin ada beberapa Ada kali. tahapan tentunya Ada dari tahapan, OJK. ada SP1 surat gitu. betul, surat peringatan 1, kedua dan 3. Dan biasanya dilakukan audit dulu. Audit. OJK juga nah, nggak main-main ketika nggak main. mencabut gitu. Oke, sebentar. Sebelum kita balik lagi ke ini nama-namanya juga teman-teman harus cek aja di sini ya. Ini berbahaya tuh, ada yang MAW. Oh, ini ininya ya. Nama-nama Oknum- orang ya? Oknumnya itu, oknum. Oknumnya ya. Hmm. Yang kerja di perusahaan pialang DAI tadi. Yes. Iya. Sebentar. Saya boleh tahu nggak sebenarnya kalau dari sisi kontradiktifnya adalah kan masih banyak pengusaha-pengusaha yang nggak melek dalam hal ini. Iya. Kita ngomongnya konteksnya adalah yang benar-benar sesuai dengan syariat aja lah misalnya. Kita nggak lagi bahas mengenai ini horor apa segala macamnya gitu Iya, kan. betul. Kayak beli kucing dalam karung atau belum kecelakaan itu udah harus bayar. Iya, Yang di luar iya, dari iya. tahu nih ya. Kalau tahu Oke. tolong menolong itu beda cerita tuh. Betul. Saya nggak tahu kok rasa-rasanya literasi, implementasi, penetrasi tentang asuransi yang bertahun ya tolong menolong dalam dunia usaha ini kan masih minim sekali. Betul banget. Jadi Nah, kenapa mereka ragu? Oke, jadi kalau berdasarkan data ya kita bisa sama-sama cek penetrasi asuransi di Indonesia itu secara umum saja masih di bawah 2%. Apalagi yang Oke. bicara syariahnya nih gitu. Nah, kalau untuk edukasinya atau literasinya itu sudah memang di 2025 sudah mencapai 45% lah. Tapi tetap masih di bawah negara-negara lain seperti Oke. Malaysia dan Singapura yang memang sudah di atas 70% dan penetrasi pasarnya itu up 7 sampai 10%. Jadi memang ya mau gimana dia pakai, mau gimana dia tahu kebutuhan dia, sedangkan dia nggak tahu nih asuransi itu apa, fungsinya bagaimana gitu, dan yang syariahnya seperti apa gitu. Dan yang tadi banyak masih pertentangan kan soal syariahnya itu sendiri gitu. Oh, maksudnya Anda mau langsung keluarin hukum halal haram gitu atau gimana? Wah, ngeri juga ya. Oke. Boleh tahu nggak secara tajam nih biar kita ada satu reaksi ya bahwa kayak oh ya ternyata penting loh gitu ya tentang seperti ini dengan cara yang benar ya asuransinya. Misalnya gini. Manusia itu biasanya lebih suka kalau berangkat dari oh iya ya tahu gitu meskipun kita nggak boleh seandainya itu udah qadarullah gitu ya. Yes. Tapi masa gini, kayak kenapa literasinya minim, edukasinya dan seterusnya, apa yang menjadi ukuran atau tolak ukur yang paling signifikan? Mungkin terserah lah, dari level yang paling rendah adalah usahanya nanti isunya cash flow, karena kalau udah kebakar Iya, kita harus betul. punya kapital atau mungkin kas yang kuat biar bisa mulai usaha baru lagi Iya. di industri yang sama. Atau efek ke ekonominya misalnya menumbuhkan kesejahteraan dan seterusnya Betul. dari sistem atau skema asuransi. Saya boleh tahu itu nggak? Kalau memang itu ternyata clear, bahasanya lebih membumi, ternyata pengusaha-pengusaha juga udah mulai aware nih. Iya ya, tahu gitu gue pakai Sentana Group nih misalnya. Oke, betul. Jadi jelas ya ketika bisnis itu lancar gitu ya, para UMKM itu bertumbuh, tentu secara nasional juga ekonomi akan tumbuh nih. Oke. Ya kan, betul. Nah, Oke. apalagi kita kalau bicara latar belakang dulu nih tahun 98 juga orang kan Indonesia ini bertumpu pada usaha mikro. Yang bertahan tuh mikro. Nah, usaha mikro gimana ngejaganya? Tadi resikonya kalau usaha mikro itu kehit sedikit saja, dia pengirimannya tiba-tiba supirnya lari, ya kan dibawa barangnya atau warungnya kebakar, itu kan hitnya untuk recovery-nya mereka butuh waktu, butuh dana gitu ya. Iya. Nah, perlindungan asuransi lah akan bicara di situ sebetulnya, dan peran kita sebagai Sentana tadi ya kita akan dampingi, kita mulai dari konsultasinya, kemudian keperantaraannya kita pilihkan asuransi mana nih yang bagus, ini plus minusnya kita akan tawarkan, baru ketika ada klaim kita akan dampingi sampai selesai. Ada kisah-kisahnya yang dulunya mungkin dia pernah terjebak atau korban pialang-pialang gadungan, oknum-oknum gak jelas. Terus akhirnya begitu ke Sentana, terus permasalahan bisnisnya jadi lebih growth, jadi lebih tumbuh. Karena memang kalau menurut saya secara bijak bahwa kenaikan omset itu kan nggak melulu dari marketing. Betul. Ya, ya. Bisa jadi sistem keuangan yang rapi, ya kan, Betul. ngerti. Bisa jadi operationnya juga yang bagus. Bisa jadi mungkin brandingannya. Bisa jadi karena memang ngerti cara ngatur kas dari sisi asuransinya. Kalau kenapa-napa kita nggak pernah tahu juga kan. Betul. Ya, Nah, betul. Itu gimana? ada saya bawa cerita yang Ya, ada. pabrik plastik ya Pak Adi. Waktu itu pabrik plastik dia komunikasi ke kita, menghubung kita itu sudah terjadi kebakaran di pabriknya dia. Sebelumnya dia pakai
dia direct dia pakai channel distribusi lain lah untuk beli asuransi. Oh, jadi dia pakai pialang lain. Iya, gitu. Nggak lewat kita nih konsultasinya gitu. Terus? Karena kan di asuransi ada marketing agent dan pialang gitu ya. Dia anyway dia beli lewat mana kita nggak tahu. Kemudian ketika dia kebakaran, operasinya dia berhenti 3 bulan, dia nggak bisa produksi itu. Pasti dia sangat terganggu kan cash flow-nya gitu ya. Berapa omsetnya? Kita ukur dulu dong, kalau pabrik plastik ecek-ecek ya ngapain? Kita biar tahu dulu nih. Dia perputarannya berapa? Berapa ya Pak? 6 miliar aku lebih 6 miliar per tahun. Oh, Per wow. tahun. Oke Ya, juga. 3 bulan kita bisa rata-rata. Biji plastik bukan pabrik plastik. Biji plastiknya. Biji Iya. plastik. Oke, habis itu dia pakai pialang yang udah pernah dijalanin sebelumnya. Iya, dan Kena tuh. klaimnya nggak dibayar tuh dan bisa? nggak operasi 3 bulan. Nah, disitulah kita langsung investigasi dong. Kenapa nih bisa nggak kebayar gitu ya? Ternyata memang dari ketika dia penutupan ada TC-TC yang memang dia tidak secara transparan dibuka ke si klien itu gitu, ke si pabrik gitu. Nah, itu kita bantu. Oh. Mundur dikit. Dia tahu Anda dari mana? Tahu Sentana dari mana? Iya, kebetulan rekanan saya dari awal memang sudah cerita bahwa pabriknya akan diasuransikan. Tapi kami sudah sampaikan baik kita aja pakai broker aja. Oh enggak, kami mau langsung saja supaya lebih murah kan. Akhirnya Pikirnya begitu. pikir begitu. Nah, suatu saat ternyata terjadi kebakaran. Nah, pada saat kebakaran tadi akan melakukan klaim. Dia ternyata pada saat proses klaim itu seperti kata kutip dipersulit. Nah, klaim yang dijanjikan dalam polis tadi harus ditanggung sekitar 80%, ternyata cuma 30% yang ditanggung. Sehingga ditipu dong. Kurang lebih seperti itu. Karena tidak pahaman tadi. Nah, sehingga menghubungi kami, tolonglah dibantu loh. Kemarin katanya sudah langsung sendiri. Nah, akhirnya kita coba cari tahu masalahnya apa. Oh, ternyata begitu kita lihat di polisnya ada poin-poin yang tidak dipahami yang harusnya di-cover. Nah, dengan bantuan kita coba diskusi dengan tim loss adjuster ya. Biasanya kalau asuransi kebakaran ini pihak asuransi menunjuk loss adjuster, tim penilai kerugian dari kebakaran tadi. Oke. Nah, kita diskusi, kemudian kita berikan argumentasi kita secara teknik para asuransian. Ya, alhamdulillah jadi sekitar 70% lah ya diganti. Nah, mereka happy. Nah, setelah itu mereka beli sama kita. Akhirnya mereka lanjut ke kita. Gitu. Dan yang satu lagi, ternyata kontribusi atau premi yang dibayar sama aja. Gitu. Mau lewat yang tadi daerah, mau lewat kita, itu yang nilainya sama. Ya gitu. nggak mungkin lah, direct pasti lebih murah lah. Nah, itu yang Coba. di masyarakat. Nggak gini. Nah, itu Dia tuh. pengen langsung ke direct tuh berarti direct ke Itu insurance, apakah lewat agent atau marketing? Karena kan agent dan marketing kan dia terdaftar di perusahaan asuransi ya. Gitu. ya, oke, berarti salesnya atau marketingnya Salesnya, si ya, betul. brandnya ya. Si Ya. brand Oke, asuransinya. sebentar ya kita coba kupas nih ya. Ya, Saya mau ya. tahu nih apakah Anda pakai orang dalam atau gimana nih. Dia langsung ke brand. Ya. Brand asuransi terkait nih. Ya. Dia dengan niat hati ngapain gue lewat pialang, ngapain lo gue lewat broker Betul, gitu kan. betul. Langsung aja ke brandnya. Ngapain gue pakai perantara Iya. gitu kan. Betul. Niat hati pengen beli rumah analoginya langsung ke pemilik Ya. sama lewat agen. Agen properti, orang Properti begitu kan lah. pasti kan secara stigma kan lebih Lebih murah mahal. langsung. Betul, lebih Tapi murah kalau langsung, agen lebih mahal. Oke. Lah, kan ini kan udah bener ya kelihatannya ya. Kelihatan ya. Dia nggak mau lewat Anda, nggak mau lewat Sentana. Lah, terus kenapa yang langsung itu satu-satu nih sebelum ke harga ya? Ya. Kok malah klaimnya cuma 30% ya? Ya. Cuma Loh, kenapa? 30%. Ya, jadi gini. Itu tadi karena ketidaktahuan nasabah kita ini. Oh, ditipu bener-bener udah hanya ditipu aja. Jadi setelah penuh polis, Ya, penutupan Ini- informasi sih ini sebenarnya. polis silakan. Udah kan nggak tahu kita isinya apa, bagaimana cara klaimnya dan seterusnya. Ya, itu. Lah kan Anda juga nggak tahu. Emang Anda punya Kan jurus kami apa? baca, kami Wajib. baca polisnya. Kalau kita kan semua TC dari seluruh perusahaan asuransi kita wajib tahu, Pak. Ya kalau saya baca juga. Ya, saya baca. tapi tidak paham teknik asuransi, Bahasa-bahasa bahasa teknikal. asuransi, bagaimana cara klaimnya. Oh, apakah Anda maksudnya- punya ilmu negosiasi juga? Oh iya. Wajib. Oh, misalnya saya baca, oke, anggaplah saya paham. Saya tinggal nego aja dari Ya. 30% ke 70%. Ya. Nggak semudah itu. Oh enggak. Jadi lihat kalau saya lihat. Jadi gini, kami ini punya broker asuransi, tenaga karyawannya itu mesti punya sertifikasi. Kita mesti ada pendidikan sertifikasi ahli pialang asuransi namanya. Oh gitu. Ahli pialang asuransi. Jadi semua produk dijejelin ke kita, Pak. Di jalan kita. Jadi kita tahu semuanya. Nah, kemudian kita juga disertifikasi. Ada lembaga sertifikasinya. Ini nih kita butuhin nih sebenarnya nih. Iya. Makanya Nah. kenapa butuh pialang ya, simpelnya gitu ya. Iya, itu. Jadi kaitan tadi, kenapa harusnya logikanya nih? Kalau langsung lebih murah, kami Iya. tidak. Nah, supaya Bang Dery aja ngomong. Iya, Bang Dery aja Dery. Bang Dery Kan paham kita ya. beda puluhan tahun, Pak. Dari tiga, Maaf ya. iya saya Pak Ade ya. Siapa deh?
3 channel distribusi. Eh, Itu ada marketing, ada agent, ada pialang. Oke. Nah, pialang itu sebagian besar adalah kontribusinya 70% lah kurang lebih terhadap premi asuransi. Oh gitu. Nah, karena itulah kami punya bargaining, karena kami punya portofolio yang banyak, yang Iya, besar, iya. sehingga bisa bargaining terhadap penurunan premi asuransi tadi. Atau ke TC. KTC dibanding Term and condition. langsung. Kalau langsung kan cuma satu, sama aja kalau kita beli banyak dapat murah dibanding beli retail kan. Kurang Iya, seperti aku itu. datang ke asuransi, nih gue bawa 10 klien nih dibanding Mas Dery datang sendirian gitu kan. Oh iya. Oh gua ngerti sekarang. Berarti sama dengan industri-industri lain nggak jauh-jauh berbeda ya. Yes. Ya. Kayak misalnya coba kita runut ya. Kalau tanpa dan dengan pialang, berarti kan kalian tuh udah menang bahwa banyak datengin klien. Betul. Ya, Otomatis kalian lebih dipandang. Betul. Simpel lagi nih. Misal ya, tapi dari sisi ini agak pinggir jurang nih. Kita Boleh, mau ke boleh. pengadilan. Iya. Depan pada nangkring tuh calo-calo tuh. Ya kan? Mau ngurus SIM lah, mau ngurus inilah misal. Ya kan, tapi mau ngurus bukan NPWP apa namanya? Paspor lah, iya kan? Tapi bisa langsung tinggal foto doang. Kurang lebih kira-kira. Tapi kan dia lebih dihormatin. Atau industri yang berbeda lainnya adalah kita ngerti tentang pasal-pasal. ya, KUHP, Ya. apa segala Ya, macamnya. Ngapain? Gue paham kok, tanya aja ChatGPT, tinggal gue counter tuh di pengadilan, hakim, jaksa. Ya kalau gitu berarti istilahnya ngapain pakai lawyer gitu kan? Pakai- Taunya betul. lawyer, dia banyak datengin klien, banyak datengin. Betul. Oh. Karena logika hukum atau logika terhadap klausulnya kan itu perlu pengalaman dan panjang ya, kita perlu bedah gitu. Oh, saya kira Anda langsung Iya. pakai orang dalam Wah, kayak nyogok, Anda nyogok Enggak, gitu. enggak. Jadi dalam istilah asuransi itu hukum bilangan besar. Apa tuh? Hukum bilangan besar. Karena kita memberikan portofolio yang besar sehingga bisa menekan harga tadi gitu. Oke, boleh tahu yang balik ke cerita tadi, Ya, yang dia pabrik plastik. biji plastik Biji gitu. plastik ya. Sebelumnya ya kan ini membantu pemerintah juga untuk Ya. mencari siapa oknum-oknum ini. Inisialnya apa pialangnya? Langsung ya? Brand ya? Langsung. Apa brand apa inisial depannya? Kalau Anda berani. Hurufnya aja. RM. Rumah makan bukan? Hampir nanya ChatGPT saya. Oh gitu ya? Ada ya? ada. Karena banker clause ya. Lah, kalau Anda misalnya berani ngomong seperti itu, besok-besoknya tiba-tiba dia tahu bahwa kayak gua akan pegang lagi nih pialangnya. Kan bisa juga Anda langsung disikat sama dia. Padahal kan Anda juga propose ke RM tadi kan? Kami cari asuransi lain. Sekarang asuransi pindahin. lain. Pindahin. Kan kita punya punya portofolio namanya security list. Kita punya daftar asuransi yang menurut kita aman. Oh, Ada gitu? beberapa Iya. Dan karena kita syariah, kita priority untuk asuransi syariah gitu. Jadi RM diganti ke Ya apa ya? terlalu obvious ya kalau Anda yang nyebut ya dari Ya, ada J pialangnya. lah depannya. J lah J. Oh Tapi gitu. syariah, asuransi Iya. syariah. Coba mana lihat dong bukti-buktinya. Saya tadinya nggak percaya tapi pelan-pelan makin percaya dan seterusnya bahwa orang-orang yang udah pernah dipialangkan, dibantukan lah simpelnya begitu. Iya. Dari yang tadinya mungkin terpuruk terus sampai dia sekarang hidupnya enjoy, terutama pengusaha-pengusaha berarti kan? Betul, Ya, betul. Pengusaha. Tapi selain di industri usaha, Anda bantu juga? Ya, kita bantu ya selama dia punya badan usaha, kayak kita punya klien perhotelan, kita punya klien university gitu. Itu kita bantu juga. Kayak di university tuh Ya. mahasiswanya PA-nya kita cover tuh. Itu maksud saya, maksudnya nggak melulu dari sisi usaha atau mungkin berbadan Corporate PT, maksudnya. corporate ya? Ada individu juga, tapi individu tertentu. Individu itu biasanya kendaraan bermotor, rumah tinggal, nah Ruko, seperti dia itu. punya ruko Nah, gitu. punya biasanya. ruko. Oke, coba kita lihat ya. Gimana? Ada nggak respon-respon atau mungkin pengalaman yang didapat sebelum mereka pakai PT Sentana Mitra Kualita? Woi, atau Sentana Group Corporation? Mana contohnya misalnya Anda tunjukin aja mau yang mana. Ini kita buka langsung website nih teman-teman nih. Ya, Ya. Terus jangan-jangan gue memfasilitasi orang-orang yang akhirnya oknum juga lagi. Waduh, Kasih benar. solusi outputnya harus benar-benar optimal dan Benar. positif nih. Siap. Nah, ini menarik siap. nih. Ini Pak Wahono nih sudah lama banget sama kita. Kalau di situ baru 6 tahun ya. Padahal sudah 16 sampai 17 tahun tuh waktu itu Pak Wahono. Apa? Usahanya apa? Nah, Nah, dia kepala koperasi, Pak. Koperasi dari sebuah korporasi besar. Oke. Oke, kemudian dia waktu itu berganti-ganti asuransi sebelum ketemu kita. Karena untuk memanage asuransi kesehatan, kebetulan salah satu utamanya dia untuk kesehatan anggotanya. Itu sering berganti-ganti tuh. Karena ya dari sisi layanan, dari sisi kemudian rate premi gitu ya atau kontribusi itu tinggi dan naik terus gitu. Nah,
kita handle nih, kita bantu, kita coba edukasi, kemudian dia pakai kita akhirnya. Nah, di situ dia mulai nyaman karena kita bantu nih buat layanannya kita tingkatkan. Jadi selain daripada si perusahaan asuransi, kita juga sediakan nih layers untuk klaim 24 jam, dia bisa call kita kapan aja. Jadi kita sediakan itu. Jadi seluruh klien kita bisa telepon kita 24 jam. Anytime kita bisa bantu gitu kan. Apakah dia ketabrak tiba-tiba di tol tengah malam gitu ya, atau tiba-tiba dia harus ke rumah sakit jam 2 pagi, itu bisa call kita segera bantu. Nah, dia terbantu banget di situ. Wow. Gitu. Ada lagi nggak yang mungkin sebelumnya bukan pakai pialang atau mungkin langsung atau pakai pialang yang lainnya? Saya mau tahu nih. Nah, ini kan testimoni kan bisa aja saya sekarang-sekarang. Buatkan aku narasi testimoni yang bagus ke ChatGPT. Iya. Ya kan? Tapi ini benar banget. Makanya kita harus tahu story-nya dulu dong. Iya, betul, nggak? betul. Ada kisah yang lain. Misalnya, yang memang dia sebelumnya terpuruk usahanya, kena apapun musibahnya, qadarullah gitu kan. Iya. Tapi dengan ta'awun, dana yang gotong royong, betul. dana tolong-menolong, karena patungan tiap bulannya, akhirnya dialokasikan ke perusahaan tersebut, akhirnya dia dapat manfaatnya. Iya. Ada kisah-kisah yang lain nih. Ini apa nih? Influencer. Wah, ada influencer juga ya? Ada. Nah, kalau ini hotel nih usahanya. Dia punya hotel. Ini mantap hotel. nih. Ya, Perusahaan ini yang udah hotel. skalanya, yang hotel pun aja tetap butuh ya. Butuh. Jadi kita hotel dari bintang 2 sampai bintang 5 kita ada klien kita yang hotel. Oke. Bahkan ada salah satu hotel terkenal yang lagi konflik ya di Senayan, itu klien kita, Pak. Hotel yang mana konflik? Ada hotel. Kenapa tiba-tiba timnya jangan disebutin? Oh gitu. iya kliennya. Di sini nggak usah transparan di sini. Pokoknya hotel bintang 5 Oke. di Senayan itu klien kita. Hotel Oke, Semanggi jelasan, di Pak. Semanggi. Ya, Semanggi. iya. Itulah ya. Makin detail ya. Iya. Terus? Nah, itu kita bantu karena ya tadi rata-rata masalah di mereka adalah ketika cost asuransi ini besar, cash flow mereka juga terganggu dong gitu. Itu stigmanya kan itu. Betul. Nah, bagaimana dia bisa mereduksi atau mengefisiensikan cost-cost untuk asuransi ini? Ya dia perlu gunakan pialang gitu. Mereka tadinya harus keluar sampai miliaran, 3 miliar, 3,5 sampai 4 miliar waktu itu. Kita masuk, kita coba negosiasi, kita rapikan dia punya desain polis gitu kan. Kita bisa rampingkan dan buat lebih efisien dari sisi biaya. Sebelumnya hotel itu udah punya asuransi. Dia sudah pakai asuransi. Tapi berapa kosnya? 3,5 sampai 4 M waktu itu. Waktu Sebentar. kita awal masuk. Ya, salah satu ya. Mm-mm. Berarti 3,5 itu dikasih langsung ke brand asuransi. Yes. Si hotel itu, Betul. kebakaran kayak apa segala macam ya. Iya. Oke. Di titik itu dulu pembahasannya. Itu menurut Anda itu kemahalan atau logis nggak segitu? Jadi tetap kita perlu review nih. Kalau mahal tidaknya sebenarnya tergantung luasan risiko yang di cover. Oke. Nah, kita bantu review itu. Nah, over lah, agak sedikit over Over ya? sedikit. Artinya ada beberapa part yang masih kita bisa efisiensikan, kita tawarkan itu gitu akhirnya. Oh, dia nggak punya ilmu efisiensi itu? Nah, Karena bukan di bidangnya ya, iya, si perusahaan itu lebih ya. ke situ sih. Terus saving berapa setelah di efisiensi itu? Hampir Cost-nya 1 M. Wuh, Lumayan banget kan. jago juga lu. Jago juga lu. Dari 3,5 miliar turun 1 miliar. Iya, dengan hanya merapikan desain polis saja. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jago. Berapa sih kliennya? Sentana nih total Kita over dari 40-an sekarang, 40 badan usaha. dari tahun? Dari tahun 98 kita Pak jalan, Pak. 40 itu tergolong banyak. Banyak Pak, corporate Pak. Corporate soalnya. Iya sih, corporate 40 mah. Iya. Wow. Jadi kalau di industri kita kan juga ada coverage asuransi kesehatan ya. Kita itu kalau di total dari awal sampai saat ini kita udah 100.000 orang yang pernah kita bantu untuk asuransi kesehatannya. Gitu. Iya. Ratusan ribu orang berarti Ratusan ya. ribu orang. Kliennya ya. Yes. Berarti kalau orang tuh berarti ratusan ribu itu perorangan. Ya, dia misalnya satu perusahaan kayak hotel, karyawannya 3.000, belum sama pasangan, belum sama anak, in total itu di cover sama kita asuransi kesehatannya. Nah, Belasan. maksud saya adalah 40 kita pretelin tuh. Dari Ya. 40 korporat, berarti kalau ngomonginnya perusahaan kan berarti kan karyawan ya? Ya, ada betul, karyawannya di asuransi. Total dari 40 itu semua karyawan dari penggabungan jumlah akumulasi 40 perusahaan itu. Totalnya berarti berapa yang diasuransikan? Klien berarti kan hitungannya? Itu 100.000 tadi, 100.000. More than 100.000 orang. 100.000 tuh dari Iya. 40-an itu? Iya. Wow. Gitu. Itu dari atas ke bawah ya berarti ya? Semua kan atau memang manajernya dong? Enggak, dari bawah sampai atas. Misalnya- Even waktu itu kita punya kasus di salah satu university. Kemudian kita sempat sempat asuransi itu transisi sehingga sedikit ada trouble.
Tapi ketika ada berobat waktu itu malam-malam asisten rektornya telepon gitu kan, oh ini tolong bantu si Pak A gitu. Nah Pak A itu pas kita cek, oh dia cuman OB gitu, tapi kita bantu. Nah pas di waktu renewal, waktu itu kita bantu lah sampai selesai, tengah malam kita datang segala macam. Pas renewal kita hampir nggak diperpanjang Pak, karena karena kan asuransi 1 tahun sekali kita di review ya, kita hampir nggak diperpanjang tuh sama manajemen karena dirasa kurang maksimal. Tapi ketika di tengah rapat itu OB itu datang Pak, interupsi gitu ya. Saya nggak mau Sentana diganti katanya. Saya mau tetap pakai Sentana katanya. Karena tengah malam Sentana datang bantu saya. Keren. Itu gila banget, Pak. Kita selamat di tahun itu, Pak. Gara-gara OB. Gara-gara OB. Narasinya buat FTV cakep nih ya. Iya benar, Pak. Perusahaan ini terselamatkan gitu. Perusahaan asuransi terselamatkan gara-gara OB. OB. Oh, OB itu CEO dari perusahaan Cina bukan? Dracin ya, Dracin. Taunya dia CEO-nya. Selalu diperpanjang. Iya. Kemudian CEO-nya nyamar, CEO-nya nyamar. Jadi Iya. OB kan. Iya. Ngecek gitu kan, Feby kerjanya bener nggak ya, pura-pura nyapu gitu kan. Oh, main game doang nih kayaknya nih ujung-ujungnya gitu ya. Oh gitu. Mana tadi? Belum sempat kita baca testimoninya. Ini yang pengusaha hotel ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. PT Sentana mensupport kami selama 24 jam. Kalah bini gue. Bini gue udah tidurnya. Lu nggak ada loh. Ya kita atur lah timnya. Ambilin aku gitu. minum dong, aus ngantuk Iya. gue. Jam 2 pagi ngantuk dia. Iya benar. Oke, luar biasa pelayanannya yang diberikan PT Sentana. Kami mendoakan PT Sentana makin sukses lagi. Wah, itu hotel yang tadi yang di Iya, Iya, begitu yang tadi, iya. benar. banyak sekali di sini-sini ya. Ini ibu-ibu kenapa nih? Wakil rektor dari kampus juga ya. Iya nih. Ada berapa industri? 40 itu beda-beda apa enggak? Beda-beda. Beda-beda. Sangat beda-beda. Mulai dari yang kecil ya, kita mulai dari koperasi syariah ya kayak BMT gitu kita ada. Ya. Kemudian ada industri dia cuma bukan cuma dia punya toko saja gitu ya, rukonya diasuransikan, sampai yang ya tadi hotel bintang 5 ada, kemudian perusahaan telekomunikasi besar kita juga ada klien kita. Nah, salah satu direktur koperasinya tadi tuh yang ada di situ testimoni gitu. Oke. Ada nggak yang memang tingkat kesulitannya tuh tinggi sekali gitu? Saya mau tahu dong, nanti biar teman-teman yang mungkin saat ini ada yang kesamaan kan oke lah ya. Oh, saya juga pengusaha hotel. Oh, saya juga ini, saya juga itu, dan seterusnya. Tapi memang ada industri yang dari 40 corporate itu, atau ratusan ribu orang-orang ini memang, contohnya misalnya, memang ini levelnya level sulit. Diklaim apa segala macamnya. Atau mungkin kalau tanda kutip Anda boleh membandingkan dengan pialang yang lainnya, atau broker yang lainnya, bahwa ini berat sekali nih, susah banget nih. Tapi begitu di Sentana, beres dalam semalam. Roro jonggrang kali lu. Ya nggak semalam juga sih, kita kerja hari kerja ya. Iya. Ada yang sulit nggak Pak Adi ya? Ada, jadi Jangan sombong mungkin- Anda. ya, mungkin contoh. Mentang-mentang udah 20 Nah, tahunan ini contoh, ya. contoh yang lain, contoh lain ya. Saya bingung Ini milih yang sulit case mana. asuransi kesehatan. Jadi Oke. di industri migas ya. Kami juga punya klien salah satu perusahaan industri migas. Oke. Inspeksi dan sertifikasi migas. Nah, sebelumnya mereka ini untuk karyawannya, ini kan high risk ya, di lapangan, di platform, di offshore dan seterusnya. Ini luar biasa ini. Apa, keselamatan kerja? Betul. Nah, Selamatan kerja. asuransi kesehatan kita. Oke. Nah, sebelumnya mereka ini menggunakan self insure, artinya asuransi kelola sendiri. Oke. Oh, itu membengkak biayanya, bisa 1 miliar. 1 miliar 1 tahun. Nah, untuk biaya asuransinya saja, biaya kesehatan saja gitu. Oke. Nah, setelah kita masuk, kita berikan pemahaman tentang pentingnya berbagi risiko ya terkait dengan ini, akhirnya menggunakan jasa kita. Broker, kita tempat ke perusahaan asuransi waktu itu, saya lupa nggak sebut lah namanya, asuransi syariah ya juga ya. Sehingga pada tahun berikutnya menjadi turun sekitar 60%. Jadi hanya 400 juta. Kan luar biasa ini. Efisiensi Efisiensi. 60%. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena dalam kami selain memberikan asuransi yang terbaik, juga ada di situ ada pembelajaran literasi ya. Bagaimana mengolah hidup yang sehat. Kita ada namanya wellness program ya. Wellness program supaya orang nggak sakit gitu. Bukan orang didoakan supaya nggak sakit ya. Tapi supaya dicegah ya sehat terus gitu. Nah, sehingga tadi tidak ada yang klaim asuransi kesehatan dan seterusnya. Saya kira gitu. Oh, efisiensi 60% mah canggih juga ya. Bisa begitu ya. Misalnya mereka self insurance ya. Self insurance. Jadi tiba-tiba mungkin nggak tahu ilmunya gitu kali ya. Ya, betul. Apalagi kan kalau kedekatan ya, udahlah lolosin lah nih klaim gua gitu kan. Oh Ya, iya. dibayar lah. Saya termasuk orang salah satunya di luar topik dikit ya. Iya. Kan di belakang ini kan sering rame mengenai privilege, pewaris apa perintis gitu misalnya kan. Ya. Privilege atau ordal. Saya tuh terserah lah mau bully gue, terserah lah gue punya pendirian gitu ya. Yaitu memang ordal privilege menurutku salahnya di mana?
Dengan cara yang benar loh. Ya. Kan bukan berarti ordal sama privilege itu adalah semuanya negatif. Ya, betul. Benefit Iya juga loh. sebetulnya. Iya, misalnya contoh nih, kita kan close the door juga nih. Ada logo di sini kan. Ya. Om Ded ada saham di sini. Ya misalnya contoh ada kawan kita pengen menyuarakan minta keadilan misalnya. Iya kan? Lah gua boleh nggak Der kira-kira gue duduk di close the door kan lu kan kenal sama Om Deddy Kobuzier apa segala macamnya. Terus gue langsung bypass gitu kan. Dia mungkin email nggak dibaca, ketumpuk atau mungkin kelewat. Tapi begitu gue bilang Om Ded ini ada satu nih orang nih pengen minta keadilan nih begini segala macamnya. Lah toh kalau memang terselesaikan masalahnya kenapa? Iya, orang dalam tuh. Iya, orang dalam gue. Orang dalam. Terus lu mau nuntut gue? Kenapa? Salahnya gue di mana kalau emang ternyata emang benar-benar keadilan itu membantu masyarakat dan lain sebagainya untuk edukasi Iya. agar mungkin tersampaikan ke pemerintah terkait Ya, dalam hal ini kasusnya misalnya. Karena itu yang sering terjadi ya, gap informasi ya dari yang lapis bawah sampai ke atas gitu misalnya. Kadang tidak tersampaikan dan di atas itu kan semua masuk nih. Belum tentu ketika kita teriakan kita nyampe ke atas. Iya. Tetap kita butuh corong nih gitu kan. Butuh Iya. orang yang didengarkan sama atas gitu. Itu. Termasuk di asuransi Iya. gitu. Soalnya ibaratnya analoginya semua juga bisa dijudiin, semua juga bisa diharamin. Tapi kan belum tentu semuanya haram, belum tentu semua judi, Ya. bener nggak? Ya. Ya, apapun bentuknya ya. Iya, iya. Ya kan lu main bola, lu mau tumbler pun juga jadi judi juga bisa nih. bisa. Tapi masa jualan tumbler salah? Ibaratnya gitu kan. Benar. Semua juga bisa aja. Nah, yang salah adalah ketika udah dapat ordal tapi suap penyuap. Nah, itu Nah, kesalahannya. Betul. Ya kalau emang nggak suap, kalau memang Kompeten nggak masalah juga kan? Profesional. Kompeten nggak masalah Iya juga. kan nggak semuanya nepotisme, nggak semuanya kolusi. Wah ternyata the power of ordal yang benar ya, itu kalian juga pakai. Ada rumus-rumus tertentu yang membedakan Santana dengan yang lainnya. Maksudnya ordal-ordal atau mungkin bargaining power apa tuh yang dipakai sama Santana Group ini sehingga teman-teman pengusaha tuh gampang sekali untuk mendatangkan atau digandeng berpasangan dengan brand-brand asuransi gitu. Dalam hal ini mungkin syariah. Oke. Yang pertama yang jelas integritas kita dulu ya sebagai profesional di industri asuransi ya. Kemudian secara kita profesional dan sudah lama sehingga kita secara directly kalau di asuransi itu ada namanya underwriting dan aktuari. Mereka nih yang menghitung dan menentukan resiko yang bisa dijamin atau tidak. Nah, untuk up ke mereka itu memang perlu analisa dan kemampuan khusus gitu. Nah, disitulah kita bermain. Kalau kelebihan Santana apa? Yaitu kita kalau versi orang awam ini asuransi itu kok kecil-kecil banget. Ya iya, Santana akan jadi kaca pembesarnya kira-kira gitu. Iya. Jadi ujung-ujungnya sih pelayanan ya. Nah, tadi sampaikan tadi tengah OB saja bisa membuat kita ini jadi perpanjang itu pelayanan. Nah, pelayanan ini selalu kami evaluasi, Bang Dery. Oke. Setiap tahun berakhir masa polis kami berikan kuesioner ya. Customer service customer relations apa namanya istilahnya? Customer service. Customer Itulah kepuasan pelanggan lah kalau lebih. Nggak apa-apa. Kepuasan pelanggan. Kalau bingung pakai bahasa Inggris pakai Honduras aja, Pak. Atau minimal bahasa Irlandia. Bahasa Jawa boleh nggak? Bahasa Jawa. Boleh. Certification. Betul. Jadi itu kami selalu minta feedback dari klien kami, bagaimana tentang pelayanan kami. Nah ini kami evaluasi. Nah, evaluasi peringkatnya ada peringkat 1, 2, ada 3 dan seterusnya sampai bahkan peringkat 5 gitu ya. Sampai 5 itu penilaiannya. Jadi dengan begitu mereka tahu mereka memberikan feedback kita dan kita tahu bagaimana harus koreksi terhadap pelayanan karena ujung-ujungnya kan pelayanan. Kalau mereka puas, Anda lemas salah. Obat kuat kali ya. Salah. Ya, kalau mau Anda ngobrol puas, ya. kami senang kan gitu. Anda puas kami senang, ya betul. Kalau mau ngobrol sama mungkin admin apa segala macam ya, saya rasa juga teman-teman pengusaha juga mau buru-buru daripada ntar kesandung tengah jalan karena kita nggak pernah tahu musibah tuh ada di tanggal merah apa enggak gitu kan, ada di kalender apa enggak gitu kan. Nah itu detailnya sebenarnya kita bantu ada di deskripsi ya. Boleh nggak? Gue minta tolong bahwa ada customer service atau mungkin admin yang menjadi penanggung jawab di sini kita masukin nomornya di bawah boleh ya? Oh boleh. Boleh ya teman-teman cek aja caption atau deskripsi, tinggal klik aja atau mungkin website-nya di sentanabroker.co.id. Iya, dan konsultasi sama kita gratis kok, Pak. Oh, oke. Iya. Nah, coba gini. Biar makin puas lah, gue pengen tahu biar teman-teman juga dapat hal yang bermanfaatnya dan ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Kita juga nggak pengen akhirnya menjadi corong yang bahwa ternyata nih biasa ini brokernya gitu kan. Memang agak tanda kutip kedengarannya stigmanya flexing, tapi sebenarnya saya punya maksud dan tujuan yang di luar itu. Revenue Anda. Wah, silakan Pak Adi nih, jago kalau gitu. Lo enggak, tapi lihat dari sisinya nggak cuma flexing, nggak cuma pamer-pamer kekayaan, bukan itu sebenarnya saya butuhkan. Logikanya gini deh, teman-teman kalau pintar mengambil angle, pasti Anda juga tidak menyerang mereka dari sisi flexing. Maksudnya gimana? Kan ukurannya dengan lu punya banyak
revenue, omset, berarti kan lu laris. Berarti lu dipercaya Iya, sama brand-brand. Betul. Nah, angle-nya gitu aja. Siap. Mau nanti aman. teman-teman ngitung dari niat ke flexingannya ya urusan Ya kalian. puluhan lah. Mudah-mudahan ini OJK nggak nanyain auditnya ya. Puluhan. Sebentar, PPATK standby ya. Sama pajak juga standby ya. Apa puluhan apa miliar? Ya, puluhan kita miliar hitungannya lah. miliar, Pak. Miliar Wow. lah. Setahun. Ya. Padahal dari jasa atau komisi fee ya bisa dibilang ya. Iya. Iya. Dan Gede juga berarti perputaran Anda ya. ya, Pak. Itu ada kontribusi asuransi kalau di tempat wisata itu cuma 1.000 perak, Pak. 1.000 perak dapat puluhan miliar. Iya. Berarti repetisinya, retentionnya itu gede banget. Iya, kita kejar ke situ. Dari 28 tahun ya. Iya. Udah kuat berarti namanya, udah ngeliat mukanya. Lu lagi. Ya udahlah. Mungkin nggak perlu ngobrol kali. Udah ya. percaya. Ya udahlah, apa industrinya apa? Oh, media, oh hotel gitu ya. Oh, Iya. elektronik gitu langsung ya. Iya. Langsung bypass. Berarti hampir kenal sama semua brand-brand asuransi dong. Kepala-kepalanya. Apa sih Betul. ngomongnya Iya. CEO-nya? CEO. CEO-nya. Ya direksi Kenal ya. Minimal kita harus sampai kenal direksinya baru kita percaya buat naruh bisnis itu, Pak. Gitu. Oh. Karena apa? Kalau satu waktu kita ada komplain atau ada di bawahnya kurang secara pelayanan, kita bisa direct tuh direksinya. Misal nih ada nasabah yang lewat pialang atau broker Santana. Ya. Cuma memang dia terserah lah, dia nggak tahu atau bablas-bablas saja, terobos-robos saja di luar dari ketidaksyariahannya. Oke. Dia asal nunjuk aja. Gue maunya brand yang asuransi ini. Misal. Heeh. Tapi ternyata mungkin kita bahasnya biar fair deh. Di luar dari syariah. Heeh. Terkenal bodong. Heeh. Terkenal, ya pokoknya negatif lah. Oke. Apapun bentuknya. Tapi sementara ini cuan nih. Ya gue nggak tahu dia kena sirup apa pengen pakai brand itu gitu misalnya. Edukasi Anda apa? Oke, jadi gue cerita dulu nih. Ada kasus memang waktu itu ada satu lembaga keuangan lah yang dia menawarkan bisnis ke kita untuk asuransinya lewat kita. Kemudian pas kita hitung-hitung potensinya itu 1 miliar per bulan, Pak. Potensi revenue buat kita dapat 1 miliar. Tapi ketika kita bicara sama Dewan Syariah kita ada Dewan Pembina Syariah ya. Dewan Pengawas Syariah, sorry. Iya, DPS. DPS-nya, wah enggak nih, ini bisnisnya nggak halal gitu. Jangan diambil. Nggak diambil, Pak, kita, Pak. Sebenarnya, waduh, dalam hati kadang 1 M bro per bulan gimana ini gitu. Tipis-tipis aja. Iya. Lumayan ya kan buat yang lain ya kan. Ya udah, ini kita lepas. Ya itu satu. Kita juga pernah tolak brand alkohol waktu itu ada 1% alkohol. Kita nggak bisa bantu gitu. Kenapa brand alkohol pakai asuransi? Toko botolnya pecah. Iya, Pabriknya. asetnya kebakar segala macam gitu. Oh iya. Iya. Cuannya juga gede tuh alkohol. Wah, Banget gede dulu lah. sih. Gede. Kan alkoholnya nggak besar-besar amat persentasenya. Persentasenya ya. 0% mah, 0%. 0% bahkan ya. Tapi dia industrinya alkohol gitu ya. Alkohol. Nggak diambil juga. Nggak diambil, kita nggak ambil gitu. Wah tuh komitmennya tuh berat di situ tuh. Top Iya. ini teman-teman ya. Terus dari akad gimana? Kalau industrinya secara zatnya halal misalnya, tapi dia mau akadnya tuh bukan ta'awun atau tolong menolong. Oh, ke konvensional gitu. Iya, Ya. kalian tolak juga. Kita jelaskan dulu, Pak. Kita jelaskan dulu bahwa ini nih perbedaan antara yang syariah atau tidak. Karena klien kita kan juga ada yang dia perusahaan konvensional. Yang Iya. penting dia kan tidak dalam lini haram gitu ya. Iya. Nah, itu kita bantu tetap, Pak. Tetap kita bantu, kita jelaskan dulu. Ini first class kita di insurance yang syariah tuh ini gitu. Wow. Nah, tapi kalau wah, terpaksa banget nih harus ada yang non gitu konvensional, ya kita bantu setelah kita edukasi, Pak gitu. Keren. Itu berbicara perusahaan yang ada di dalam negeri. Ya, Ya. dalam negeri. Kalau perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, coba jangan aku sok paling 20 tahun lebih lah kalau perusahaan. Lo banyak loh pengusaha-pengusaha kita yang ada di luar negeri. Iya. Iya kan? Ya saya nggak tahu, saya nggak berbicara mengenai apakah PMA atau mungkin Oh, penanam modal asing. iya atau Ya. mungkin investornya atau mungkin dia operate-nya dari luar negeri atau apapun itulah. Ada nggak yang dibantu? Ada. Jadi Oh, ada. klien kita ada yang perusahaan luar negeri. Disebut nggak ya? Apa nih multinational company? Multinasional. Jadi Dia perusahaannya perusahaan di Indonesia, tapi dia Multinasional. kepemilikannya multinasional. multinasional. Ya. Sebut aja dong. Biar nggak ada tipu-tipu dan dusta di antara kita. Ya, Dewi izin Yul Bapak kali ya, kita cover Safran, Pak. Oh. Ya, dia perusahaan Perancis. Sebelumnya dia punya Amerika, UTC Collins. Terus sekarang jadi Safran. Di akuisisi ya? Iya, Iya. perusahaan luar negeri di industri penerbangan. Location-nya di satu kota besar lah di Indonesia gitu kira-kira. Itu kita cover dan kita bantu sudah jalan 4 tahun lah kira-kira. Cakep. Sama MNC, multinational company, udah jalan 4 tahun. Iya, kita juga bantu kok yang multinasional. Berapa karyawannya? Itu in total kita cover sekitar
Seluruh ya sama keluarga itu 3.500 Pak. Wow. Gitu. Berarti 30% dari total portofolio yang ada di Sentana, 30%-nya adalah kontribusi dari sana. 3% tadi lu- aja. Kan 100.000 Lu berapa sih tadi? 1.000? 3%. Oh, sorry. 3%. Cuma 3% aja, Pak. 100.000 bukan 10.000 ya? Iya. 100.000. Cuma 3% aja? Iya, Iya. 3% aja. 3.000 karyawan semua ya? Iya. Itu sampai owner-owner juga nggak? Kalau ownernya dia ekspatriatnya enggak. Karena kan dia nggak di Indonesia. Oke, Ada di luarnya. rootnya. Di rootnya Di rootnya iya. saja, ya. CEO-nya iya. CEO-nya juga ya? Iya. Dan cicilan apa istilahnya? Premium. Apa kontribusinya? Kontribusinya Kontribusinya. tiap bulan beda-beda. Boleh tahu teknisnya nggak sih? Berapa Nggak, cicilan? kalau corporate itu biasanya per tahun, Pak. Atau maksimal dia 2 kali atau per semester. Mhm. Jadi bulan pertama dan bulan kelima gitu. Jadi secara umum bayarnya harus setahun. Mm-mm, Cuma tahu. karena untuk mengatur cash flow kita berikan kebijakan. Bisa bayar 3 kali, Iya. bisa 4 kali ya supaya ngatur cash flow mereka juga gitu. Jadi ada termin of payment kemudian Iya. dari Sentana daripada tahunan Iya. kan babak belur juga tuh. Betul. 3.000 orang dikali langsung setahun. Betul. Iya, betul. Berdarah tuh langsung, makanya dimudahin. Berarti Anda Sentana juga harus kuat dong secara kapital atau cash flow. Iya dong, Pak. Itu satu PT aja belasan miliar, Pak, preminya, Pak, atau Nah, ini kontribusinya, yang Pak. kita demen nih. Saya daftarnya celah-celahnya biar teman-teman terbuka secara transparansi Iya, kan. kira-kira. Jadi gitu. mesti kan banyak pengusaha-pengusaha, alah, gua langsung ditembak setahun gitu kan. Iya, Babak belur juga mereka. Jadi Betul. berarti Bisa kalian kita bantu. udah punya backupan dana untuk langsung masuk ke brand asuransi tersebut. Iya. Jadi kita bantu nanti negosiasi tadi term of payment-nya kita bantu, Pak. Gitu. Berapa Bisa. tadi TOP-nya 3 kali? 2 kali, 3 Ada kali. 2 kali, ada 3 kali gitu. Ya, Apa yang sometimes ada yang bisa sampai 4 kali sih ada. Apa yang gitu. membedakan? Karena lebih Cash besar. flow. Bukan maksudnya kayak 4 kali di approve, 2 kali di approve. Kalau itu 4 kali semuanya aja. Iya, kadang dari nilai kontribusi juga membedakan sih. Gitu. Bukan aja dong. Kalau- Saya ngejar itu tadinya. Jadi maksudnya kalau nilai kontribusinya banyak wajar 4 kali. banyak. Kalau karena mungkin cuma 5, Nggak usah lah, banyak langsung mau aja. lo 4 kali lo. Iya, kontribusi cuma 50 juta misalnya. Wah, Sombong sekali juga aja. Anda ya. Kita nggak sombong, cuma angku dikit. Sosial media Sentana Broker teman-teman, tinggal di-follow aja. Ya, broker asuransi terdaftar OJK dan member Aparindo. Berarti ini Aparindo. asosiasinya ya. Asosiasi, Pak. Oke, tinggal klik aja, detailnya bisa dibaca juga ke bawah-bawah gitu ya. Coba ke Iya. bawah dong. Ada yang lagi hot sekarang lagi apa ya? Industrinya sekarang. Ada nyambung ke saham, perusahaan terbuka gitu kalian pegang juga nggak? Karena belakang ini memang di tahun 2025, bahkan di 2026 juga banyak juga perusahaan yang memang industrinya terbuka. Gini, industri saham naik, industri kripto naik. Iya. Itu kan berarti kan banyak perusahaan-perusahaan terbuka juga lagi seksi saat sekarang gitu. Betul Apalagi yang banget. personal brandingnya yang iya. kuat-kuat sekali tuh. Pak Bakri lah, Pak Pepe lah, Iya. Pak Happy lah, yang gitu-gitu kan. Nah, Nah, itu cover ada juga. satu klien kita yang baru saja jadi TBK tahun lalu, Pak. Perusahaan apa? Sebut nggak ya? Sebut aja kan Itu di grup, terbuka. grup perusahaan tadi yang koperasi tadi Iya. punya perusahaan Coba-coba. namanya PT Anu lah kurang lebih itu. Emitennya apa? TBK. Boleh tahu nggak? Dia outsourcing. Enggak, kode. Emitennya. Oh, kode emitennya. Iya dong, kita cek juga kan. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu gue mau masuk. Siapa tahu gue mau Apa masuk. namanya? Persada. Sada. Apa 4 hurufnya apa? Nggak hafal saya. PRSD. PRS, coba aja PRS. Persada. Enggak. Nama PT-nya apa? Banyak, Pak. Persada, Pak. Buseng. Apa Persada apa? Enggak, Aduh, saya nggak kepo hafal aja. lagi. Nanti kalau misalnya ada konfidensial, kita sensor. Oke, siap. Persada Indonesia sih dia. Persada Alidaya namanya. Personel Alidaya. Personel Alidaya. Personel. Personel Alidaya. Nanti tinggal di preview aja kalau memang misalnya ada yang mau disensor gitu kan. Siap, Kalau personel misalnya ternyata Alidaya. teman-teman lihat tayangan ini nggak disensor, berarti sudah lulus approve dari mereka. Personel. Personel Alidaya. Personel TBK Alidaya. sekarang. Pada. Asik juga Pada. emitennya, pada. Pada. Pada mau kemana lo? Iya, emitennya pada namanya. Emitennya pada. PADA. Itu sudah lama sama kita tuh. Udah lama ya? Udah lama sama kita. Banyak juga kayak peminatnya nih. Iya. Oh, oke. Ya karena itu juga Bidang ada usahanya outsourcing kayaknya ya. outsourcing. Outsourcing ya. Coba kita lihat. Baru Arha deh kemarin. Nice. Kita buka berapa laba dan lain sebagainya. Boleh kita lihat di sini ya. Bisa. Ah. Kalau udah TB kan ada semua datanya. Ada. Iya. Kan publish ya datanya. Pendapatannya mata saya nggak siur nih. Teman-teman buka aja ya langsung ya. 2022 kita lihat growth-nya. 2020 naik, Bos. Iya. Dari 2000 dari kliennya kalian
Dari 2014. Oh ya? Mm-mm. Dia baru di sini kelihatan TBK 2019 ya berarti ya? Ya. Kelihatan kan? Mm-mm. 737. Nih, kita ngomong dari 737, silakan di-convert aja ya. Ya. Berarti kemana? Ke miliar apa ke triliun nih? Coba lihat. Pokoknya gue nyebut angkanya aja nih. 737 2019, 734 terus gue cepetin ya. 816 2023 911. Naik terus ya. Naik terus nih. Berarti bisa jadi itu mengefisiensi cost, otomatis kan marginnya jadi lebih lebar. Ya. Betul. Atau produktivitas juga jadi lebih ngebut Iya. kan? Iya. Karena karyawan-karyawan tercover. Jadi Iya, nyaman. OB aja, Kerjanya nyaman, nyaman kerjanya. OB jadi semangat kerja Semangat, tuh gara-gara iya. dia tercover, dimudahkan 24 jam lagi sakit di jam-jam tertentu. Karena Iya. produktivitas itu ngaruh loh ke karyawan produktif itu Betul. kan gara-gara memang dia happy misalnya, Betul, dia terbantukan dari permasalahan-permasalahannya. Rasa nyaman tadi lah ya. Ya, jadi kerjanya jadi efektif gitu kan. Ini ngomong-ngomong gue nggak lagi ngegoreng ya teman-teman ya. Yang lagi kita bahas nih konteksnya adalah jangan sampai mulut gue jadi kayak kesannya malah ngegoreng saham pada nih. Ya enggak, konteksnya lagi gue ini not financial advice tuh, langsung gue disclaimer aja di sini nih. Ntar salah isu sekarang soal lagi panas tentang goreng-goreng. Emiten nih. Ya kan saya tidak punya certified keuangan. Ya, Nanti gue benar, ngomong benar. begitu kan bahaya. Itu ilegal ya. Yang lagi kita bahas maksudnya di sini adalah efek dari perusahaan terbuka karena memilih Iya. broker yang tepat, dalam hal ini misalnya Sentana, akhirnya jadi produktivitas, jadi revenue-nya naik gitu. Top juga loh. Tadi angka terakhir aja tuh mendekati ada. Ada deh. Ada roh. No. ARA. Oh. Ya all time high-nya kan dari 300. Sekarang dia per hari ini 290. Ya turun dikit, dia kan memang fluktuatif ya. fluktuatif, betul. Masih oke lah, kecuali dia tadi arahnya itu di atas, tembusnya di paling atas harga all time high-nya misalnya 300. Pas dibuka taunya 50. Oh, ya Nah, kacau ya. itu jomplang-jomplang Jomplang, diguyur bandar lo, jangan-jangan lo. Kan simpelnya gitu kan. Tapi ternyata dia stabilitasnya oke juga. Anyway lah ya, ini not financial advice, yang lagi kita bahas lah mengenai tentang Ya, peran kita sedikit lah yes. di situ. Ini media kalian ya, Sentana Academy ya. Ya, Ya. jadi kita juga mau bangun literasi dan edukasi buat masyarakat, buat Oke. teman-teman. Jadi kita juga ini benar-benar isinya ya Edukasi. materi edukasi, Oke. fully edukasi. Oke. Gitu. Tentang dunia asuransi ya. Ya, khusus kita bicara soal asuransi, kita bedah, kita undang ketua-ketua asosiasi, kemudian kita dari regulator kita undang sih gitu. Regulatornya maksudnya dalam artian OJK gitu. Ya, pernah kita undang tapi belum datang Pak OJK-nya Pak. Oh gitu. Iya, baru ketua Dewan Asuransi Indonesia yang datang. Jadi seluruh asosiasi betul ya Pak Adi? Ya. Itu digabung di bawah Dewan Asuransi Indonesia. Asosiasi Pialang Aparindo namanya. Namanya itu- Pabili itu itu ada ada. perubahan undang-undang asuransi, peluang atau ancaman bagi kita. Wah, ramai kan nih guys. Iya. Ini podcastnya nih edukasi berarti di sini ya. Iya, betul. Tinggal masuk aja ke Sentana Academy. Ada yang mau tambahkan buat bapak-bapak di ujung obrolan ini menarik nih. Biar teman-teman pengusaha juga hati-hati, jangan salah langkah ya. Betul. Jangan cuma stick mindset lah. Mindset itu asuransi ini adalah menjadi ya pelindung semata apa segala macam ya. Ternyata kita lihat tadi bersama bahwa ada perusahaan terbuka pun juga mereka pakai asuransi lah dalam hal ini. Berarti ya nggak dipungkirin bahwa kontribusi atau mungkin efeknya juga produktivitas jadi meningkat. Akhirnya mencapai tujuan omset yang luar biasa dan optimal gitu ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman apalagi yang UMKM, startup gitu ya, bahwa untuk meningkatkan persentase keberhasilan, kesuksesan target yang teman-teman punya, tentu bisnis teman-teman perlu dilindungi lah gitu. Oke. Nah, kita siap dampingin untuk melindungi hal tersebut. Jadi biar aman kita berasuransi, biar nyaman ya pakai Sentana. Gitu. Wih, Iya. ngeri banget ya. Berapa lama tuh prompting di ChatGPT-nya kata-kata Oh gitu tadi? ya. Kok bisa berima gitu ya? Pak Adi gimana Pak Adi? Iya, jadi kita mesti memberikan edukasi ya kepada orang awam, kayak awam yang terkait dengan fungsi broker. Iya. Pada umumnya orang-orang menilai negatif broker itu calo, kurang lebih seperti itu ya. Iya lagi. Benar kan? Iya, makanya tadi saya analoginya ke pengadilan kan. Pengadilan, nah. Banyak yang di pinggir jalan Jadi tuh. broker itu bedanya dengan agen ataupun marketing. Broker itu mewakili tertanggung calon nasabah. Oke. Nah, kita mewakili, jadi membela kepentingan nasabah atau tertanggung, bukan membela kepentingan asuransi. Nah, kita juga broker ini juga diberikan izin oleh OJK untuk beroperasi.
Nah, fungsi kita selain memediasi tadi, memberikan konsultasi juga, memilihkan asuransi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Butuhnya apa, misalnya butuh asuransi kesehatan yang cover apa, kita siapkan. Kalau nggak ada, kita mintakan ke asuransi untuk memenuhi itu. Tadi sampaikan oleh Mas Fahri, bahwa karena kita punya portofolio, kita bisa bargaining untuk mengikuti TC kita. TC yang kita ajukan tertanggung tadi. Nah, sehingga covernya juga jadi lebih luas. Kemudian terkait dengan konsultasi tadi, kita beri pemahaman kepada tertanggung isi polis. Tadi contoh kebakaran. Karena tidak tahu akhirnya tanda kutip dibohongin saja oleh asuransi yang nggak dibayar cuma 30%, padahal harusnya 70%. Yang inisial RM tadi Pak, ya? Emang ya. sebejat itu RM ya berarti ya? Apa gimana? Ya enggak, ini kan cerita kan punya kepentingan. Oknum. Kepentingan untuk membayar kan gitu. Iya, Kalau iya. untuk tidak membayar kepentingannya gitu. Oknum. Gitu. Iya. Nah, ketiga kaitan dengan handling claim. Tadi meskipun tidak menggunakan kita dari awal, tapi once terjadi kebakaran tadi, mereka butuh kita untuk melakukan proses pendampingan klaim tadi, sehingga klaimnya menjadi 70%. Karena awalnya nggak dengan kita. Nah, yang terakhir tadi edukasi. Inilah pentingnya kami menggunakan Starling Academy ini terkait memberikan edukasi perasuransian, pentingnya asuransi dan pentingnya tentu ya broker gitu. Tadi kata Mas Fahri ya, jangan lupa pilih kita broker kan gitu. Yes. Sentana. Jadi teman-teman kalau mau tahu atau mungkin mau ngobrol, kan konsultasi juga gratis ya. Kalau mau konsultasi tinggal aja klik aja WhatsApp. Ada nomor WhatsApp ya berarti ya? Ada. Di bawah tuh mungkin lewat yang paling cepat mana? Website atau WhatsApp atau WhatsApp kita cepat, DM juga oke kita balas. 24 jam kah atau gimana? WhatsApp 24 jam. Robot yang balasin atau Oh enggak. manusia? Kita nggak pakai yang chatbot kita nggak pakai. Kita tetap manusia yang balas. Oh. Handphone taruh di kuping kalau tidur. Agak nempel di tangan ya. Oh gitu ya. Nempel di tangan. Mau totalitas ya karyawan Anda jam iya. 1 malam ya. Ya meskipun harus dikorbankan radiasi otak kiri ya. Siap. Ya, nanti kita bahas lagi. Kalau lagi Oke. viral saya butuh Anda lagi ya. Siap. Terkait dalam hal ini ramai sekali pengusaha-pengusaha sekarang ada banyak kepleset dari sisi produktivitas. Betul. Jangan-jangan mungkin gara-gara tercover atau tidak tercovernya lewat asuransi ya. Iya. Siap. Mantap sekali. Sentana. Kita kasih solusi.